Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Subhanallah, inilah 8 sifat wanita yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya betah di rumah. Ternyata ada 8 sifat wanita yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya betah di rumah. Wanita seharusnya mampu menjaga diri dari perbuatan maupun sifat-sifat tercela. Namun kenyataannya, di masa ini banyak wanita yang justru dengan bangganya mengumbar kemaksiatan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang justru mengumbar kemaksiatan baik secara langsung maupun disebar di media sosial. Seharusnya wanita bisa memiliki 8 sifat berikut ini agar disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 8 sifat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya betah di rumah. 1. Menutup aurat. Wanita terbaik itu menutup auratnya. Menurut pendapat terkuat ulama, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. 2. Berbusana dengan memenuhi syariat atau berpakaian syar'i. Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini. Syarat pertama, menutup seluruh tubuh, termasuk kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah pertama." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Abu Ubaidah mengatakan tabaruj adalah menampakkan kecantikan dirinya. Sementara Az-Zujjaj mengatakan, tabaruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria. Syarat ketiga adalah longgar, tidak ketat dan tidak tipis, sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Syarat keempat, tidak diberi wewangian atau parfum. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang perempuan yang mengenakan wewangian, lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur." Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Syarat kelima, tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. 3. Betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf yang solehah adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki, serta keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. 4. Memiliki sifat malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kriteria ini juga semestinya ada pada setiap wanita. Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria, wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat. Cobalah perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, 'Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?' Kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.
Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Quran Surat Qasas ayat 23 dan 24. 5. Taat dan menyenangkan hati suami. Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci, itulah sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak menyelisihi suaminya pada diri dan hartanya, sehingga membuat suaminya benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. 6. Menjaga kehormatan anak dan harta suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Quran Surat An-Nisa ayat 34. At-Tabari mengatakan dalam kitab tafsirnya, wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, juga ia menjaga kemaluan dan harta suami. Di samping itu ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. 7. Bersyukur dengan pemberian suami. Seorang istri harus pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan suami padanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesainya dari salat kusuf dan salat gerhana, Nabi Muhammad SAW bersabda, menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika salat. Aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur pada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami. Sebagian istri saat ini di hadapan suami bergaya seperti tentara, berbau arang atau dapur dan jarang mau berhias diri. Namun ketika keluar rumah, ia keluar bagai bidadari. Ini sungguh terbalik. Seharusnya di dalam rumah, ia berusaha menyenangkan suaminya. Demikianlah yang dinamakan sebaik-baik wanita. Itulah 8 sifat wanita yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.